Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan seseorang yang memiliki ilmu yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah posisi yang sangat mulia dan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah memandang seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang didasari atas keimanan dan ketakwaan, Allah angkat derajat mereka, kehidupan dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kamu, ya, beberapa derajat. Di samping itu juga kaum muslimin, orang yang memiliki ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, dia akan menjadi sebuah tabungan amal, baik ketika mereka masih hidup, apalagi ketika dia sudah meninggal dunia. Hadis yang sangat populer bagi kita, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladun salih yad'u lah. Ketika meninggal seseorang, putus baginya untuk beramal, kecuali ada amalan yang masih mengalir disebabkan apa yang dilakukan semasa mereka masih hidup. Apa itu? Pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang berkekalan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh mereka yang memiliki kelebihan ilmu. Taruhlah kita sebut hari ini namanya adalah guru. Yang ketiga adalah awaladun salihun yad'u lah, anak soleh yang dia mendoakan orang tuanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dua kutipan hadis dan ayat tadi memberikan isyarat kepada kita bahwasanya profesi orang yang memiliki ilmu itu sangatlah mulia, sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat mereka, Allah memuliakan mereka di antara banyak manusia lainnya. Tapi akhir-akhir ini kita mendengar melihat betapa profesi guru itu menjadi sorotan, ya. Profesi guru itu menjadi sorotan, atau lebih kita kerucutkan lagi, mereka-mereka yang berprofesi sebagai guru itu menjadi sorotan publik. Ada sorotan yang bernilai positif dan ada juga
yang bernilai negatif. Kaum muslimin, sebenarnya dari fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, sorotan terhadap guru yang dilecehkan, guru yang dihina, tidak oleh masyarakat saja, tapi juga oleh muridnya sendiri. Apakah memang guru itu tidak lagi digugu dan ditiru? Guru tidak lagi menjadi panutan. Nah, inilah yang perlu kita sikapi pada kesempatan kultum kali ini. Setidaknya ada 4 martabat guru dalam Islam. Posisi ini menentukan sekali bagaimana mereka berlaku dalam keseharian. Pertama, martabatnya yang pertama itu disebut dengan mudaris. Siapa itu mudaris? Itulah seorang guru yang lebih identik mereka itu sebagai tenaga pengajar. Mereka bertugas hanya sekedar mentransfer ilmu dari seorang guru kepada peserta didik. Tak lebih daripada itu. Dia hanya mentransfer ilmu. Apa yang diberikan guru, itu yang diterima oleh anak. Hanya sekedar itu. Yang kedua, ada martabat guru itu namanya adalah muallim. Kalau tadi dia memberikan ilmu atau pelajaran terkait dengan disiplin keilmuannya, tapi bagi seorang muallim, dia juga menyampaikan keilmuan di bidang-bidang yang lain yang ada kaitannya dengan keilmuannya. Jadi lebih luas lagi. Kalau dia mengajar matematika, contoh, dia kaitkan ilmu matematika itu dengan keilmuan yang lain yang relevan dengan keilmuan matematika. Mungkin dia guru agama, dia akan kaitkan keilmuan agama yang dia sampaikan kepada orang tersebut dengan ilmu-ilmu pendukung lain yang erat kaitannya dengan keilmuan agama itu sendiri. Yang ketiga, martabat guru itu adalah namanya mursyid. Mursyid. Dia tidak hanya saja menyampaikan keilmuan sesuai dengan spesifikasinya dan pengembangan keilmuan yang relevan dengan ilmunya, tapi juga menuntun peserta didiknya kepada kebenaran. Artinya kalau kita di Minangkabau, ya, di samping mengajarkan tentang keilmuan, juga dia mengajarkan tentang akhlak, meluruskan jalan pemikiran, sikap tidak tanduk para muridnya. Istilah Jawa Maminang di Minangkabau, maminteh sabalun nanyui, malantai sabalun. Artinya apa yang akan menimpa pada peserta didiknya diingatkan peserta didiknya. Artinya guru tingkat yang ketiga, mursyid ini, dia lebih banyak memberikan ilmu, hikmah, dan pengajaran. Inilah tipe guru yang ketiga. Sedangkan tipe guru yang keempat adalah disebut dengan murabbi. Dia tidak hanya saja mengajarkan tentang keilmuan, membimbing, menuntun peserta didiknya, muridnya kepada kebenaran, tapi lebih daripada itu dia mendekatkan muridnya dengan Rabb Sang Pencipta. Nah, inilah tingkatan guru yang paling tinggi.
Dia tidak hanya sekadar belajar tentang ilmu, tapi lebih banyak mengajarkan kepada para murid-muridnya tentang hikmah. Inilah yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam pengajarannya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Betapapun tinggi keilmuan seseorang, betapapun hebat tingkatan seseorang, tapi kalau mereka tidak kenal dengan Rabb-nya, dia tidak menjadi orang yang baik. Dia tidak menjadi orang yang soleh. Ya, dia tidak akan menjadi orang yang mampu menebar kebajikan. Inilah yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan kita. Guru, baik itu secara formal maupun non formal. Siapa formal? Itu ada di sekolah atau di madrasah. Mana yang non formal? Kita adalah guru di rumah tangga kita masing-masing. Mama guru di kaumnya. Pimpinan lembaga instansi guru bagi karyawannya. Bagaimana kita hendaknya bisa memposisikan kita, mampu menjadikan kita sebagai seorang murabbi ketika mengajarkan kepada bawahan kita, kepada anak-anak kita, kepada kemenakan kita. Pendekatan ketuhanan itu lebih utama. Betapapun seorang nenek mama mengajarkan petatah petitih yang intinya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, tapi itu tidak teraplikasikan dalam kehidupan mereka terkait dengan kitabullah itu sendiri, tidak akan ada artinya adat itu sendiri. Oleh karenanya, kaum muslimin, mari kita sadari, kita guru, ya, kita adalah guru. Guru kita di rumah tangga kita bagi anak-anak kita. Karena rumah tangga itu adalah madrasah yang paling utama. Sekolah yang paling utama itu adalah rumah tangga. Makanya kita orang tua, ayah dan ibu, mama di kaumnya, bundo kandung di kaumnya, dia adalah guru utamanya. Mari kita contohkan diri kita. Mari kita bertindak sebagai murabbi, yang ketika kita mengajar anak-anak kita, tetapi contoh pengajaran itu ada pada diri kita masing-masing. Hari ini pemerintah Kota Padang dengan program unggulnya adalah Smart Surau, yang intinya bagaimana setiap anak-anak, setiap kemenakan yang ada di Kota Padang ini, yang mereka hidup di rumah tangga masing-masing, di bawah pengawasan mamanya, di bawah koordinasi sekolah madrasahnya, mereka hidup dalam tuntunan agama. Dengan cara apa? Ramaikan masjid dan musola. Ketika diajak anak untuk meramaikan masjid dan musola, solat berjamaah, tentu kita orang tua sebagai seorang murabbi tampil lebih dahulu untuk solat berjamaah di masjid dan musola. Semoga ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.